Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan membahas kasus pembunuhan seorang jurnalis yang pergi mewawancarai pembunuhnya. Kim Isabel Fredrika Wall lahir pada tanggal 23 Maret 1987 di Swedia. Kim adalah putri dari pernikahan Ingrid dan Joachim Wall. Dia juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Tom. Pada tahun 2017, ia menjalin hubungan dengan Ole Stobbe, seorang desainer muda asal Denmark yang tinggal bersamanya di sebuah kota di Denmark. Pasangan ini berencana pindah ke Beijing dalam waktu beberapa hari ke depan karena Kim ingin melakukan pekerjaan jurnalistiknya di sana. Pada hari Kamis 10 Agustus 2017, Kim dan pacarnya sedang mengadakan pesta perpisahan dengan keluarga dan teman-temannya karena pada tanggal 16 Agustus bulan yang sama mereka akan berangkat ke Beijing. Sebelum pesta, Kim menerima pesan dari Peter Madsen. Tapi siapakah Peter Madsen itu dan mengapa sih Kim mendapatkan pesan darinya? Peter Madsen lahir pada tanggal 12 Januari 1971 di Denmark dan ketika dia baru berusia 6 tahun, ibunya meninggalkan rumah dan meninggalkan mereka. Dia tumbuh bersama ayahnya yang memiliki hobi yang sama, yaitu pesawat luar angkasa. Ia mulai belajar teknik dan meninggalkan karirnya untuk mengabdikan dirinya secara obsesif pada penemuannya. Ketika dia berumur 18 tahun, ayahnya meninggal dan saat itu dia mengabdikan dirinya untuk membangun kapal selam dan roket. Pada tahun 2008, ia mendirikan perusahaan Copenhagen Suborbitals untuk meluncurkan roket berawak satu tempat duduk keluar angkasa. Saat itulah pers mulai menyebutnya dengan roket Madsen. Dengan modal sponsor dan tanpa persiapan akademis, ia berhasil membangun kapal selam baru. Dia sebelumnya sudah membangun 2 kapal selam lainnya. Kapal selam yang baru ia luncurkan pada Mei 2008 diberi nama UC-3 Nautilus. Dia telah merancang dan memproduksinya dengan tangannya sendiri. Peter sangat bangga dengan UC-3 Nautilus ini dan tidak pernah bosan menyebutnya sebagai kapal selam produksi pribadi terbesar di dunia. Bisa dibilang saat itu ia termasuk salah satu selebritis di negaranya. Itulah sebabnya di awal tahun 2017, Kim sangat bersemangat dan berkali-kali mencoba menghubunginya untuk mewawancarainya. Dia pikir akan menarik untuk membuat laporan tentang Nautilus, tentang kehidupan Peter, dan dia sangat bersemangat untuk melakukannya di dalam kapal selamnya. Pada sore hari tanggal 10 Agustus, Peter mengiriminya pesan teks di mana dia mengundangnya untuk minum teh sambil mewawancarainya di dalam kapal Nautilus. Karena Kim tidak punya banyak hari lagi sebelum pindah, Kim memutuskan untuk pergi sore itu juga. Ia berencana menemui Peter Madsen pada jam 7 sore di dermaga pelabuhan dan melakukan wawancara lalu kembali pada jam 10 malam. Rencananya sangat sempurna karena pelabuhannya sangat dekat dengan rumahnya. Dia bisa berjalan dan melakukan pekerjaannya dan lalu kembali tepat pada waktunya untuk pesta perpisahan. Dia meminta pendapat pacarnya untuk hal tersebut dan pacarnya mempersilahkan Kim untuk pergi. Pacarnya sangat ingin pergi, namun karena malam itu akan kedatangan banyak tamu untuk merayakan perpisahan Kim dan pacarnya, jadi dia memutuskan untuk tidak ikut bersama Kim. Pukul 7 Kim tiba di dermaga untuk menemui Peter. Pukul 8.30 sore saat Kim dan Peter sedang bersandar di menara kapal sebelum menyelam, beberapa orang Norwegia mendekat dengan perahu mereka. Mereka berbicara dengan Peter, bercanda, dan mengambil beberapa foto. Setelah itu tidak ada orang lain yang melihat Kim hidup kembali. Sejak saat itu hanya ada beberapa pesan yang dikirimkan kepada Ole di mana dia memberitahunya seperti ini. Ngomong-ngomong, aku masih hidup. Sekarang kita akan turun. Aku mencintaimu. Dia membawakan aku kopi dan kue. Ole mengirimkan pesan kepadanya beberapa kali lagi, tetapi tidak ada tanggapan dari Kim. Pada pukul 10.30 malam, karena Kim belum kembali, Ole memutuskan untuk mengambil sepedanya dan keluar mencarinya.
Dia pergi ke pelabuhan untuk melihat apakah mereka sudah kembali atau belum, dan sayangnya mereka belum ada tanda-tanda kembali. Inilah sebabnya mengapa pada pukul 1:45 dini hari tanggal 11 Agustus, Ole menelpon polisi dan setengah jam kemudian menelpon Angkatan Laut untuk melaporkan hilangnya pacarnya. Mereka menggunakan helikopter dan kapal lain untuk pencarian, karena khawatir Nautilus mengalami kecelakaan. Pada jam 11 pagi keesokan harinya, penjaga pantai berhasil naik ke kapal hanya untuk melihat bagaimana Nautilus merosot. Sesaat sebelumnya, Peter menceburkan dirinya ke dalam air dan diselamatkan. Namun tidak ada jejak Kim. Ketika mereka membawanya ke pelabuhan, dia langsung ditangkap. Pada malam yang sama, ketika mereka mengambil pernyataan dari Peter, dia memberikan versi pertama dari 3 versinya tentang apa yang terjadi dengan Kim. Peter mengatakan bahwa malam sebelumnya dia meninggalkan Kim di pelabuhan dekat sebuah restoran. Pemilik tempat ini meyakinkan bahwa kawasan itu dijaga dengan kamera, dan jumlahnya cukup banyak. Itu kawasan yang sangat terkendali. Ketika polisi memeriksa rekaman tersebut, mereka tidak menemukan gambar Kim. Selain itu, dia tidak pernah menghubungi siapapun di keluarganya untuk mengatakan bahwa dia baik-baik saja, sama seperti dia tidak menelpon pacarnya untuk mencarinya. Karena pada saat itu, hal yang paling normal, terutama sejak Ole mengirimnya beberapa pesan teks yang tidak pernah dibalasnya. Polisi menyatakan bahwa versi pertamanya adalah sebuah kebohongan. Keesokan harinya, Peter mengubah pernyataannya. Dalam kesempatan itu, ia menceritakan bahwa jurnalis tersebut meninggal dunia dalam suatu kecelakaan karena kunci seberat 70 kg jatuh menimpa kepalanya hingga kepalanya hancur. Setelah itu, dia berlayar berjam-jam tanpa tujuan dan sambil berpikir untuk bunuh diri. Menurut perkataannya, dia menguburkannya di dalam laut. Pada tanggal 21 Agustus, seorang pengendara sepeda yang sedang berjalan di pantai menabrak sesuatu seperti tubuh telanjang, dan sekali lagi setelah dicek, DNA-nya memastikan bahwa itu adalah tubuh dari si Kim. Mereka melakukan pencarian berbeda dengan penyelam berpengalaman dan memberikan hasil di berbagai area. Kepala, kaki, lengan, dan pakaian muncul di kantong plastik. Dia telah menambahkan potongan logam ke dalam tas tersebut agar tidak mengapung. Dalam interogasi ketiganya pada bulan Oktober, dia memberikan versi baru lagi. Peter mengatakan bahwa Kim meninggal karena terjebak di ruang mesin dan mabuk karbon monoksida. Ia pun mengaku telah memutilasi tubuhnya dan membuangnya ke laut. Namun hasil otopsi menunjukkan hal lain. Kim mengalami luka tusuk di tubuhnya dan luka lain yang tidak sesuai dengan keracunan. Hal ini diyakini seperti yang dikatakan oleh para detektif dan ahli, bahwa dia pertama kali mengikatnya ke beberapa pipa atau tabung dengan tanda yang mereka temukan di pergelangan tangan dan siku. Mereka menganalisa bahwa dia memiliki tali dan stocking yang dikenakan oleh Kim. Karena berbagai luka yang dialami tubuhnya si Kim, Peter Madsen dituduh mengikat Kim dan menganiayanya sebelum membunuhnya dan memotong-motong tubuhnya. Dia didakwa melakukan hubungan seksual, selain hubungan seksual yang bersifat sangat berbahaya. Setelahnya, jenazahnya ditemukan memiliki luka tusuk di dalam dan sekitar alat kelaminnya. Peter Madsen menusuk alat kelaminnya dengan obeng yang sudah diruncingkan berpuluh-puluh kali. Ketika mereka menggeledah rumah dan tempat kerja Peter Madsen, mereka menemukan jejak pikiran yang sangat sakit. Di hard drive komputernya, mereka menemukan lebih dari 40 video wanita yang sedang dicekik, disiksa, dan dipenggal, yang adegannya bertepatan dengan banyak luka yang dialami oleh Kim. Di album lain, mereka menemukan sekitar 100 link yang mengarah kepada video yang serupa. Setelah kejadian tersebut, teman dari Peter melaporkan bahwa Peter biasa mengikuti pesta seks fetish. Rekan kerjanya menambahkan bahwa dia menyebut dirinya seorang sadistik. Di persidangan, Peter bersikeras bahwa dia tidak bersalah dan mencoba menjelaskan mengapa versi faktanya berubah begitu banyak. Menurutnya, perubahan tersebut dilakukannya untuk melindungi keluarga Kim dari apa yang terjadi.
Saat persidangan, Peter dinyatakan bersalah atas dakwaan yang dihadapinya atas pembunuhan berencana, penanganan mayat yang tidak senonoh, dan pelecehan seksual. Untuk itu, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan. Ya itulah guys, kisah cerita dari kasus pembunuhan seorang jurnalis yang mewawancarai pembunuhnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kasus berikutnya. Assalamualaikum.